Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Andriani Fatifatu Jahro. Saya kelas 12 IPS, siswi dari SMA Purwabakti. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dan sharing mengenai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Pada abad ke-20 rekayasa, teknologi yang dikembangkan oleh manusia harus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini, ditemukan beberapa alat yang sangat menunjukkan pada perkembangan dan kemajuan pengetahuan, seperti munculnya kereta api, handphone, dan komputer. Kemajuan IPTEK tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Bentuk ini dipaparkan pengaruh politik dan negatif dari kemajuan IPTEK dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam aspek politik, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai dan kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintah yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh masyarakat. Sementara itu, dengan adanya kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya. Tentu saja, dalam hal-hal positif, dengan dilaksanakannya nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Nah, ini salah satu contoh kemajuan IPTEK di aspek politik, yaitu masyarakat dapat mengetahui potensi calon pemimpinnya melalui proses debat yang disiarkan langsung oleh televisi. Selanjutnya, pengaruh IPTEK dalam aspek ekonomi. Pengaruh positif IPTEK bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang ketiga, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang keempat, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Dan yang kelima, makin terbukanya pasar internasional bagi produksi dalam negeri. Berikutnya, aspek sosial budaya. Dengan adanya kemajuan IPTEK, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, aspek hukum. Aspek hukum pertahanan dan kemajuan pengaruh positif IPTEK dalam bidang hukum pertahanan badan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap terlaksananya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undang yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional.
transparan dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, meningkatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa public speaking dapat memperluas koneksi dan pengalaman kita. Seperti kata Brown, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can challenge. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.